Halo teman-teman, mobil-mobil berikut ini adalah mobil irit BBM harga 100 juta yang bisa dimuat 7 penumpang. Tidak hanya itu, mobil-mobil berikut ini juga ada yang berpenggerak AWD dan 4x4. Karena harganya tidak terlalu menguras kantong, mungkin ini bisa jadi pilihan bagus buat teman-teman yang butuh mobil irit yang bisa dipakai di segala medan. Tapi sebelum lanjut, seperti biasa, jangan lupa untuk di-subscribe dulu channel ini buat yang belum subscribe ya teman-teman. Oke, terima kasih. Mobil yang pertama, Ford Everest 4x4 tipe XLT, transmisi manual tahun 2005. Jika teman-teman ingin mencari mobil murah tenaga badak peminum biosolar yang bisa dipakai terabas, tapi juga nyaman buat dipakai di jalan aspal dan kursinya sudah 3 baris, Ford Everest DDI 4x4 tahun 2005 ini adalah jawabannya. Dirancang khusus untuk pasar Asia Pasifik, Ford Everest Gen 1 diluncurkan secara resmi oleh PT Ford Motor Indonesia atau FMI pada Oktober 2003. Diperkenalkan pertama kali lewat gelaran Bangkok International Motor Show ke-24 pada Maret tahun 2003. Everest dibangun berdasarkan basis dari truk pickup Ford Ranger yang di sini banyak digunakan sebagai mobil tambang. Dijual hingga tahun 2006, generasi pertama Ford Everest ditawarkan dalam 2 varian, 4x2 dan 4x4. Kali ini kita bahas yang khusus versi 4x4 saja ya teman-teman. Everest memakai mesin WLT Duratok 2500cc 4 silinder SOHC TDI, tenaganya 110 horsepower, torsinya 268 Nm, transmisinya manual 5 speed dan matic 4 speed, dan berpenggerak 4x4. Konsumsi BBM-nya dalam kota sekitar 7-8 km per liter, dan luar kota sekitar 12-14 km per liter. Tangki BBM-nya bisa diisi hingga 71,2 liter. Fiturnya, remnya sudah dilengkapi dengan ABS plus EBD, power window, electric mirror, dual SRS airbag, tilt steering, head unit single din, AC 3 baris dengan heater, wiper belakang dengan washer, dan defogger belakang. Desain Everest Gen 1 ini memang sudah kelihatan jadul tanpa adanya lekukan bodi sama sekali. Bahkan dia mirip Isuzu Panther yang dibikin lebih panjang. Namun dengan gaya desain seperti ini, aura tangguhnya justru lebih berasa. Mesin dieselnya masih konvensional, jadi lebih bandel, mudah dirawat dan bisa diisi biosolar. Kabinnya luas berkat bodi yang panjangnya 4,98 meter. Kegerapan kabinnya sangat baik, kaki-kakinya tangguh, BBM-nya tergolong irit, dan yang jelas versi 4x4 ini sangat bisa diandalkan buat masuk perkebunan atau jalan-jalan ekstrim. Kekurangannya adalah desainnya sudah jadul termasuk desain interiornya. Fiturnya sangat minim, kabin baris ketiganya sangat sempit, tapi lebih parah adalah posisi duduknya seperti jongkok dan tidak punya headrest. Bandingan suspensinya tergolong keras, handlingnya sangat limbung karena desainnya memanjang dan ramping. Perawatannya memang mudah, namun ternyata tidak semua bengkel paham dengan Ford Everest ini. Jadi bisa dibilang perawatannya butuh bengkel spesialis. Sebenarnya menurut kami, Ford Everest Gen 1 4x4 ini adalah pilihan yang sangat bijak jika kita berbicara mobil budget minim, tampilannya gagah yang bisa dimuat 7 penumpang, tangguh buat medan apa saja, perawatan ringan dan BBM irit. Harganya saat ini untuk model 4x4 manual tahun 2005, paling murah sekitar 105 juta rupiah, dengan biaya pajak per tahun sekitar 2,8 juta rupiah. Yang kedua, Chevrolet Captiva 2.0 AWD transmisi matic tahun 2010. Jika sebelumnya kita sudah membahas yang versi mesin bensin, sekarang kita bahas yang versi mesin diesel yang sudah berpenggerak all-wheel drive. Captiva bisa dibilang SUV murah bermesin diesel yang banyak peminatnya, tapi belum banyak yang berani untuk memeliharanya. Isu mesin dieselnya bikin harganya jadi terlalu murah. Tapi apakah separah itu mesin dieselnya? Mari kita ulas. Sedikit intro, ini adalah generasi pertama Captiva, dikembangkan oleh Daewoo yang satu grup dengan Chevrolet di atas naungan GM Korea. Mobil ini masuk ke Indonesia di tahun 2008 dan berakhir diproduksi di tahun 2011. Harganya yang sangat murah sebenarnya sudah membuktikan bahwa mobil ini punya kekurangan. Namun sebenarnya jika kita tidak fokus pada masalah mesin, ternyata dia bisa mengalahkan pesaingnya saat itu, apalagi yang versi penggerak AWD ini. Captiva diesel menggunakan mesin RA420 1991cc 4 silinder SOHC VCDI VGT, tenaganya 150 horsepower, torsinya 320 Nm, transmisinya triptanic 5 speed dan berpenggerak all-wheel drive. Konsumsi BBM-nya dalam kota sekitar 7-8 km per liter dan luar kota sekitar 10-11 km per liter. BBM-nya memang tidak seirit kompetitornya ya teman-teman, tapi karena versi NFL ini masih bisa diisi biosolar, biaya hariannya bisa jadi lebih sedikit, jadi jatuhnya irit juga ya teman-teman.
Fiturnya diantaranya adalah lampu depan sudah proyektor halogen, rem ABS plus EBD, kursi driver sudah elektrik, wooden panel, spion electric retract, cruise control, dual SR airbag, audio steering control, smart scene, tilt steering, MID display, jam digital, head unit double din, AC auto climate dengan heater, konsol box yang cukup besar, tempat kacamata, kontrol lampu kabin belakang, vanity mirror dengan lampu kiri kanan, armrest baris kedua yang ada lacinya, headrest baris kedua ada 3 buah, desain lantai flat floor, AC di baris ketiga, power outlet di bagasi, defogger dan wiper belakang, sensor parkir, dan mufflernya ada 2 buah. Kelebihan Captiva AWD diesel ini, dia sangat bisa diandalkan untuk jalan menanjak terjal atau jalan-jalan yang biasanya bikin mobil EVD kehilangan traksi. Sistem AWD-nya ini tidak selalu aktif ya teman-teman, dia hanya aktif saat ban depan kehilangan traksi, sehingga konsumsi BBM-nya tetap mirip dengan versi EVD. Tenaga mesinnya juga paling besar saat itu. Suara dan getaran mesin dieselnya tidak terlalu terasa dari dalam kabin. Handlingnya stabil, namun bantingan suspensinya masih tergolong empuk. Tampilan eksteriornya terkesan lebih gagah dari model facelift-nya, bahkan makin gagah dengan 2 buah knalpot di buritannya. Desain interiornya sangat rapi dan sangat detail. Fitur untuk khusus versi AWD ini sangat lengkap. Laci penyimpanan juga sangat banyak. Kabinnya sangat nyaman dan kedap, baris keduanya lega dan bisa diisi 3 penumpang dengan nyaman, berkat headrest-nya ada 3 dan lantainya sudah model datar. Kekurangannya, mesin dieselnya tidak seawet mesin diesel lainnya, jadi dia memang butuh perawatan rutin yang lebih sering agar tidak terjadi kerusakan berat. Kalaupun ada kerusakan, harus ditangani di bengkel spesialis, tidak dianjurkan ke bengkel biasa. Kursi baris ketiganya tergolong sempit, tapi kursinya empuk dan ada senderan kepalanya, jadi masih bisa nyaman buat yang tinggi maksimal 160 cm. Hanya saja, akses masuknya dari sebelah kanan. Kalau sebelah kiri seperti mobil pada umumnya juga bisa, cuma lebih rumit. Dan jika terjadi kerusakan misalnya pada komponen sekitar mesin, kaki-kaki, dan transmisi, perbaikannya memang cukup mahal. Tapi ini sangat jarang sekali terjadi. Kalaupun ada, biasanya akibat tidak terawat saja. Merawat Captiva diesel memang tidak sama dengan mobil Jepang ya teman-teman, namun juga tidak terlalu ribet jika sudah tahu triknya. Makanya yang terpenting itu saat membelinya, pastikan dapat unit yang terawat. Perawatan rutinnya sendiri juga tidak mahal, bahkan sekarang semakin terjangkau karena harga spare part-nya sudah mulai turun. Kemudian, pastikan bengkel spesialisnya ada di daerah teman-teman. Selama 2 hal tersebut terpenuhi, merawat Captiva diesel sangat menguntungkan menurut kami. Captiva diesel AWD Matic tahun 2008 saat ini harganya sekitar 108 juta rupiah dan pajaknya sekitar 3,6 juta rupiah. Yang ketiga, Renault Duster 1,5 RXL DCi transmisi manual tahun 2013. Kalau teman-teman ingin mencari SUV murah yang benar-benaran irit BBM, bukan hanya sekedar harga BBM-nya yang murah, tampilannya sudah modern dan bakal sering dipakai di perkotaan, Renault Duster ini adalah jawabannya. Mobil ini pertama kali masuk ke Indonesia di tahun 2013. Mobil yang juga bernama Dacia Duster ini, untuk pasar Indonesia dia diproduksi di India. Mobil ini hadir dengan pilihan tipe RXE yang terendah dan RXL yang tertinggi. Renault Duster juga hadir dengan pilihan penggerak 4x4. Harga barunya saat itu untuk varian 4x4 sekitar 290 juta rupiah. Sementara untuk varian 4x2 saat itu dihargai 249 juta rupiah. Jadi bisa dikatakan dia adalah SUV diesel paling murah. Sayangnya mobil ini tidak terlalu diperhitungkan karena brandnya tidak familiar di Indonesia. Karena harga varian 4x4-nya yang masih agak tinggi, kita fokus yang varian 4x2 saja ya teman-teman. Mesinnya, meskipun memakai mesin yang sama, tapi untuk varian 4x2 tenaganya lebih rendah dari varian 4x4. Kode mesinnya K9K 1461cc 4 silinder DHC DCi turbo diesel. Tenaganya 84 horsepower, torsinya 200 Nm. Transmisinya manual 5 speed dan berpenggerak roda depan. Kapasitas tangki BBM-nya 50 liter. Konsumsi BBM-nya dalam kota sekitar 13-14 km per liter dan luar kota sekitar 17-19 km per liter. Ini jelas sangat irit ya teman-teman. Fiturnya diantaranya adalah rem ABS plus EBD, dual SR airbag, audio steering control dengan Bluetooth teleponi, MID display, head unit double din, central door lock, AC dengan pengatur lengkap dan heater, vanity mirror sebelah kiri, armrest baris kedua dengan 2 cup holder, headrest baris kedua ada 3 buah, power outlet di bagasi, defogger dan wiper belakang, sensor parkir, dan roof rail. Kelebihan Renault Duster ini menurut kami adalah desainnya. Dia kental sekali gaya Perancisnya. Tapi untuk desainnya ini tergantung selera ya teman-teman. Mesinnya bandel dan sangat bertenaga. Turbo lag-nya bahkan minim sekali. Suara mesin dieselnya juga sangat minim dari dalam kabin. Jadi hampir mirip mesin bensin ya teman-teman. Mesinnya ini juga masih standar Euro 2. Jadi dia bisa diisi biosolar. Dan tentu saja konsumsi BBM-nya sangat irit.
masuk ke dalam kabin, kabinnya ini tergolong lega, joknya empuk, kekedapan kabinnya juga bagus, dan bantingan suspensinya tergolong nyaman. Kekurangannya adalah kualitas material interiornya sendiri yang terkesan kurang rapi dan murahan. Penempatan tombol-tombolnya juga tidak biasa, bahkan beberapa tidak mudah dijangkau, seperti central lock yang diletakkan di dekat tombol head unit, atau tombol electric mirror yang diletakkan di bawah tuas rem tangan sehingga susah diakses, posisi head unit yang juga terlalu rendah mirip mobil 90-an. Pemilihan material joknya juga cukup aneh, karena bagian belakang joknya pakai bahan kulit, tapi depannya pakai bahan fabric yang sangat mudah kotor. Untuk perawatan mobil ini sebenarnya simple, hanya saja spare part-nya mahal dan tidak selalu tersedia. Memang ini bukan mobil 7 penumpang meskipun kelasnya setara Toyota Rush, namun dia tetap layak masuk list karena biaya hariannya sangat murah berkat BBM yang sangat irit dan bisa menegak biosolar. Ibaratnya serasa pakai City Cat LCGC yang menawarkan kenyamanan, tenaga melimpah, dan tampilan gagah. Nah, buat teman-teman yang ingin punya SUV nyaman irit yang sering dipakai di perkotaan, harusnya Renault Duster ini layak dipertimbangkan. Harganya saat ini untuk kondisi terawat dan pajak aktif dimulai dari sekitar 105 juta rupiah, dengan pajak per tahun sekitar 3 juta rupiah. Nah, itulah rekomendasi mobil murah irit yang muat 7 penumpang dan bisa dipakai ke medan apa saja. Kalau teman-teman ingin mobil irit murah muat 7 penumpang yang beneran maco dan sering dipakai ke medan berat, teman-teman bisa coba Ford Everest. Sementara kalau teman-teman mau SUV murah irit 7 penumpang desain perkotaan yang sering dibawa keluar kota, teman-teman bisa coba Captiva AWD. Namun kalau teman-teman mau SUV murah irit yang bakal sering dipakai dalam kota, teman-teman bisa coba Renault Duster. Jadi semua tergantung kebutuhan saja ya teman-teman. Oke, semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya.